Kita melihat berita gedung kebakaran gitu ya, itu kan dari pihak yang berwajib menjelaskan terjadi korsleting listrik. Nah sebenarnya kalau kita telah Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, saya Joni Darto. Saya selaku pimpinan dari CV Tapak Tingkatan Pest Control. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak membahas tentang bagaimana itu peternakan maupun pertanian atau ayam dan sebagainya. Cuman ini ada sesuatu hal yang baru mungkin bagi rekan-rekan yang belum tahu apa itu pest control. Jadi pest control itu suatu jasa pengendalian hama. Jadi hama itu tidak cuma ada di dalam lahan pertanian saja. Cuman hama ini sebenarnya ada di dalam rumah tangga, perkantoran, rumah sakit, hotel dan sebagainya. Karena definisi dari hama itu adalah makhluk hidup yang keberadaannya cukup mengganggu dalam suatu wilayah tersebut. Analoginya begini rekan-rekan. Satu rumput di lapangan sepak bola itu bukan merupakan suatu hama atau gulma. Karena habitatnya memang diadakan di lapangan sepak bola ini. Nah, cuma beda kalau rumput itu ada di dalam teras kita, karena ini suka mengganggu. Nah, itu bisa disebut sebagai hama. Jadi sebenarnya hama ini sendiri ada beberapa macam. Jadi yang ruang lingkup jasa pest control ini meliputi pengendalian hama serangga, pengendalian hama tikus, dan juga pengendalian hama rayap atau anti rayap. Bisa juga nanti dari serangga ini sendiri nanti ada beberapa itemnya. Ada itu merupakan hama nyamuk, ada merupakan hama lalat, hama kecoa, hama kutu dan sebagainya. Dari masing-masing institusi, masing-masing gedung ini hamanya macam-macam. Kalau di rumah tangga yang kebanyakan ada kendala itu yang pertama tikus, yang kedua juga serangga, ada nyamuk, ada kecoa, ada lalat, yang ketiga yaitu hama rayap. Tiap rumah ini sebenarnya sangat riskan dengan namanya rayap itu sendiri. Jadi institusi mungkin di kampus-kampus ini cukup agak sedikit berkurang, artinya hama nyamuk, hama lalat ini tidak menjadi suatu masalah karena memang di sana jarang ada kegiatan yang berbau makanan gitu ya. Jadi mungkin yang ada kena di sana itu cukup untuk hama tikus maupun hama rayap. Meskipun tidak menutup kemungkinan juga ada kendala dengan hama nyamuk. Nah, beda dengan perhotelan. Nah, perhotelan ini lebih kompleks namanya. Karena perhotelan itu ada kegiatan yang mengandung makanan. Nah, di situ ada restoran, ada kitchennya. Nah, di room pun ada kecoa. Nah, ini untuk gedungnya sendiri mungkin tidak lepas dari masalah tikus. Jadi kalau untuk perhotelan sendiri ini lebih kompleks ini untuk jenis hamanya. Rumah gitu. Nah, jadi untuk pengendalian hama ini sebenarnya kita kembali lagi ke jenis hamanya dulu. Kalau untuk jenis tikus ini yang cukup sederhana itu yaitu dengan sistem pengumpanan. Jadi umpan tikus ini memang dikhususkan cuman untuk berat badan tikus saja. Jadi dosisnya sebenarnya hanya cukup untuk tikus saja. Cuman yang terjadi orang awam kebanyakan menggunakan racun tikus yang merek racun celeng gitu ya. Ini sebenarnya untuk celeng, untuk babi aja dia bisa mati, apalagi untuk tikus. Meskipun orang beranggapan sangat manjur gitu ya, sangat efektif, tapi sebenarnya satu sisi ini justru malah tidak tepat. Yang pertama tidak ramah lingkungan karena itu cukup berbahaya.
Yang kedua, bisa menyebabkan jera. Jadi kalau tikus begitu dia makan langsung mati, nanti sebelum dia mati dia langsung mengeluarkan isyarat-isyarat untuk temennya agar dia tidak mau makan umpan yang dipasang. Nah, untuk nyamuk sendiri sebenarnya ini terkait dengan kebersihan lingkungan. Nah, untuk cara sederhana untuk rumah tangga selalu jaga kebersihan. Kalau ada kaleng-kaleng atau bekas botol yang bisa menjadi tampungan air hujan atau selokan yang menggenang, itu kan bisa membuat habitat nyamuk untuk berkembang biak. Nah, itu dibersihkan. Got yang mampet dibikin lancar. Nah, ini cara-cara seperti itu sebenarnya cara-cara yang sederhana yang bisa dilakukan untuk rumah tangga. Banyak. Jadi CV Tapak Tiga Tuan ini kita sudah sekitar 12 tahun kita melayani masyarakat maupun instansi pemerintah. Terkait dengan tingkat bahayanya, untuk masing-masing hama punya bahaya tersendiri. Kalau untuk tikus, saya ambil contoh. Kadang-kadang kita melihat berita gedung kebakaran gitu ya, itu kan dari pihak yang berwajib menjelaskan terjadi konsleting listrik. Nah, sebenarnya kalau kita telaah lebih jauh lagi, kenapa ini bisa terjadi konsleting listrik? Salah satunya ini karena kabel-kabel instalasi itu dikerat sama tikus. Nah, setelah dikerat sama tikus akhirnya terjadi konsleting listrik. Dengan tegangan yang cukup tinggi, inilah yang bisa meledak akhirnya jadi kebakaran. Ini untuk dari sisi untuk tikus. Untuk masalah nyamuk, kita tahu sendiri pada saat musim-musim tertentu, pergantian musim itu banyak sekali wabah demam berdarah. Nah, ini kalau kita tidak menjaga lingkungan, otomatis nyamuk demam berdarah ini bisa mengganggu kesehatan masyarakat dan anggota keluarga kita. Yang ketiga tentang rayap. Rayap ini sebenarnya kalau secara visual kita lihat dari lingkungan kita ya. Ini sepertinya misalkan ada rumah. Rumah itu dilihat tidak ada masalah. Tapi ternyata rayap ini menggerogot dari dalam. Contohnya itu plafon itu kalau kita lihat dari bawah itu sebenarnya baik-baik saja. Ternyata rangka-rangka plafon itu sudah dimakan rayap. Akhirnya kekuatannya berkurang, rapuh. Akhirnya yang terjadi, kita lihat di berita-berita itu terjadi satu kelas SD atau sekolahan-sekolahan itu terjadi tiba-tiba ambrol. Ini karena lapuknya rangka atap atau rangka plafon yang tidak terdeteksi. Nah, ini bisa penyebab salah satunya karena rayap. Nah, ini bahayanya hama ini di lingkungan kita seperti itu. Pernah dulu kita ada survei di perumahan suatu instansi, karena perumahan itu kadang-kadang lama nggak dihuni. Nah, suatu ketika rumah itu mau difungsikan, rumah dinas itu mau difungsikan, ada penghuninya, akhirnya banyak terjadi kerusakan karena kusennya pada lapuk dan sebagainya. Kita cek ke sana, kerusakan sungguh luar biasa, baik dari kusen-kusennya, terus plafonnya. Ini sudah sangat mengkhawatirkan, sampai plafon itu sudah mentelung. Nah, saat kita lakukan survei, nah selang 1 hari itu ternyata ambrol. Jadi betul dari pihak yang ownernya, usernya di situ itu sebenarnya sudah tepat memanggil kita untuk antisipasi itu. Cuman terlambat karena kondisinya juga betul-betul sudah parah. Jadi sudah pada ambrol itu. Ya untung saja waktu itu belum ada dihuni. Jadi alhamdulillah tidak ada korban. Mungkin itu yang perlu diketahui rekan-rekan masyarakat, bahwa betapa pentingnya untuk kita antisipasi masalah hama ini. Yang pertama, kita tentang harus menjaga aset keluarga kita dari sisi kesehatan, karena memang beberapa hama ini bisa menimbulkan penyakit. Contohnya tikus ini sebenarnya dia bisa menjadi vektor atau media untuk penyebaran penyakit kayak leptospirosis. Bahkan di Jogja sendiri sempat beberapa tahun yang lalu
itu memang terjadi wabah leptospirosis. Sampai saya begitu melihat banyak berita seperti itu, saya bikin tulisan. Waktu itu diliput dari satu surat kabar yang paling besar di Yogyakarta, diliput tulisan saya tentang bahayanya leptospirosis ini karena penyebab dari tikus. Untuk nyamuk sendiri jelas itu bisa menjadi vektor penyakit malaria maupun demam berdarah. Sedangkan untuk kecoa itu kan bisa membuat vektor juga menjadi kolera dan sebagainya. Ini penting untuk kesehatan untuk anggota keluarga kita, masyarakat secara luas, dan juga kita juga harus bisa menjaga aset kekayaan kita. Bagaimana kita bayangkan rumah kita yang kita huni itu dirusak oleh rayap, gedung tempat kita ngantor, gedung kita tempat usaha itu ternyata juga diserang oleh rayap. Nah, ini sesuatu yang perlu kita jaga. Maka ini betapa pentingnya jasa pest control ini. Makanya kita hadir di Jogja selama 12 tahun kita mengabdi untuk masyarakat Jogja. Sudah banyak yang sudah kita berikan pelayanan. Mungkin saya sebutlah misalkan kayak Universitas UGM itu sudah kita beberapa fakultas kita layani. Minimarket yang sudah tersebar itu yang seperti Indomaret, Alfamart itu juga kita layani juga untuk pengendalian hama tikusnya itu. Jadi mereka juga biar terlindungi aset toko mereka, jadi biar tidak dirusak tikus, makanya kita kasih pelayanan untuk itu. Beberapa supermarket yang di Jogja juga kita layani. Banyak juga rumah tangga, banyak kan warga Jogja, Solo, Semarang juga sudah banyak kita layani. Makanya Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya yang peduli dengan untuk lingkungan kita, aset kita, ada kendala dengan hama tersebut, bisa menghubungi kita. Nanti kita cantumkan di deskripsi kita, kontak kita yang mau menghubungi, sekedar konsultasi oke. Konsultasi dulu, nanti kalau memang ada bisa di tangan sendiri, kalau memang ada perlu kita lakukan pelayanan, bisa menghubungi kita. Mungkin itu informasi yang saya sampaikan. Semoga warga, rekan-rekan, Bapak Ibu semua selalu kesehatan, terhindar dari segala gangguan, dan juga nanti ada kurangnya bisa konsultasi ke nomor yang dari kita, nanti ada tim kita bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.